Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Nela Putri, mahasiswa Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia, KM 102. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah pengantar komunikasi digital, semester ganjil dengan tahun ajaran 2025-2026. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosanah SS MIKOM AMIPR CPS atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal yang telah beliau berikan dengan bentuk presentasi yang berjudul Penjelasan Pengertian Komunikasi, Pesan Nonverbal, dan Efektivitas Komunikasi. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Definisi komunikasi dan contoh penerapannya. Nah, yang pertama-tama kita jelaskan dulu dengan tinjauan etimologisnya ya. Istilah komunikasi berakar dari bahasa Latin yaitu communicatus. Kata ini sendiri merupakan turunan dari kata dasar yaitu komunis. Makna komunis adalah berbagi atau menjadi milik bersama. Artinya, komunikasi baru dianggap terjadi apabila makna yang ada di benak pengirim pesan ataupun yang disebut dengan komunikator menjadi identik atau setidaknya mirip dengan makna yang diterima oleh penerima pesan atau yang disebut dengan komunikan. Cangara atau Kangara dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang, organisasi, dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Definisi ini menegaskan bahwa komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan bersosialisasi. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini ada definisi komunikasi dengan konseptual. Di sini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, komunikasi sebagai kegiatan satu arah atau aksi. Pandangan ini melihat komunikasi sebagai proses linear. Pesan berjalan lurus dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik atau feedback secara langsung. Jenis yang kedua yaitu ada komunikasi sebagai kegiatan interaksi. Komunikasi dianggap sebagai dialog di mana para peserta saling mengirim dan menerima pesan secara bergantian. Namun, dalam pandangan ini, peran sebagai pengirim dan penerima masih dibedakan secara kaku. Misalnya saat A bicara, B itu dia mendengarkan dan sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah komunikasi sebagai kegiatan transaksi. Komunikasi dilihat sebagai proses sinambung atau continuous, di mana para pesertanya tidak lagi dibedakan secara kaku antara pengirim dan penerima. Tujuan akhirnya adalah konstruksi makna sosial yang berubah seiring berjalannya interaksi. Baik, selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan. Untuk ilustrasi yang lebih konkret, kita ambil contoh kuliah online. Nah, di sini contoh penerapannya yaitu dosen, yaitu sebagai komunikator, menjelaskan materi menggunakan slide presentasi, yaitu slide presentasi ini sebagai media, begitu, kepada mahasiswa. Jika mahasiswa mendengarkan dan mengangguk, mereka sedang memberikan umpan balik nonverbal. Nah, jadi gerakan mengangguk itu termasuk ke dalam nonverbal. Jika kemudian terjadi diskusi nih, di mana dosen dan mahasiswa saling menimpali gagasan, saling membaca ekspresi wajah di layar, dan membangun pemahaman baru tentang materi tersebut. Nah, dalam momen ini tercipta kesamaan makna kan antara dosen
dan juga mahasiswa mengenai topik yang dibahas. Nah, begitu dari contoh penerapan dari komunikasi dan pesan nonverbal. Baik, selanjutnya pengertian, di sini ada pengertian, fungsi, dan dinamika dalam PJJ pesan nonverbal. Oke, di slide ini kita menjelaskan dulu bagian dari pengertiannya. Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai semua isyarat yang bukan kata-kata. Cakupannya sangat luas, meliputi bahasa tubuh atau kinesik, sentuhan atau haptik, penggunaan ruang atau proksemik, waktu atau kronemik, hingga penampilan fisik dan vokal suara atau paralinguistik. Seringkali pesan nonverbal dianggap lebih jujur daripada pesan verbal. Seseorang bisa saja berkata, "Saya senang," gitu, secara verbal, namun wajahnya cemberut dan nada bicaranya datar secara nonverbal. Dalam situasi kontradiktif seperti ini, komunikan biasanya lebih mempercayai pesan nonverbalnya, begitu. Baik, selanjutnya. Di sini ada fungsi-fungsi pesan nonverbal. Menurut Knapp dan Hall dalam bukunya yang berjudul Nonverbal Communication in Human Interaction, pesan nonverbal jarang berdiri sendiri. Sebagian besar perilaku nonverbal manusia berfungsi untuk memproses informasi verbal yang kita ucapkan. Mereka yaitu Knapp dan Hall ini mengklasifikasikan interaksi ini menjadi 6 fungsi utama. Yang pertama, fungsi repetisi atau pengulangan ya. Pesan nonverbal berfungsi untuk mengulangi kembali gagasan yang telah disampaikan secara verbal. Dalam situasi ini, komunikator menggunakan isyarat tubuh yang memiliki makna sama persis dengan kata-kata yang diucapkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian ganda dan memperjelas maksud tersebut sehingga meminimalisir ambiguitas. Sebagai contoh, misalnya saya haus begitu ya. Misalnya saya haus di sini, lalu saya mengatakan, eh, saya haus, begitu nonverbalnya. Saya haus. Nah, secara verbal saya katakan dan juga saya ulangi kembali dengan nonverbalnya, yaitu dengan gerakan seperti ini, gerakan haus begitu. Atau saya lapar begitu, mengusap-ngusap perut atau begini, saya lapar pengen makan. Nah, hal-hal yang telah saya lakukan tadi itu termasuk ke dalam fungsi repetisi, teman-teman. Dan ibu dosen sekalian, ibu dosen. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi substitusi. 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 Dalam fungsi ini, kata-kata tidak diucapkan sama sekali. Namun, makna pesan tetap tersampaikan. Fungsi substitusi seringkali digunakan dalam situasi di mana komunikasi verbal itu terhalang. Misalnya karena jarak yang terlalu jauh, suasana yang bising atau berisik, atau adanya batasan etika untuk berbicara. Nah, kita ambil contoh, misalnya saya dan teman saya A, kita sebut si A, baru pulang dari kerja, begitu, baru pulang dari kantor. Nah, kita berdua sudah ada janji untuk bertemu. Nah, janji untuk bertemu pada keesokan harinya. Nah, dikarenakan posisi kami itu sudah berjauhan begitu, sudah mau pulang ke rumah masing-masing dan berjauhan, saya itu ingin memastikan kembali atau mengkonfirmasikan kembali apakah janji kita bertemu pada keesokan hari itu jadi atau tidak begitu. Nah, jadi saya dari jauh saya bilang, besok jadi nggak begitu. Besok jadi nggak begitu. Nah, teman saya si A itu membalasnya dengan begitu dari jauh. Nah, apa yang dilakukan oleh si A, teman saya, itu
termasuk ke dalam fungsi substitusi. Karena teman saya si A ini tidak mengucapkan verbal ya, tidak tidak menyampaikan pesan verbal, tapi dia hanya melakukan pesan nonverbal seperti ini, tanpa mengucapkan kata-kata begitu. Tapi makna tersebut itu disampaikan secara sama begitu kepada saya gitu. Jadi saya mengerti, oh jadi begitu teman-teman. Baik, selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi komplement. Fungsi komplement adalah di mana pesan nonverbal hadir untuk melengkapi, memperkaya, atau menyempurnakan makna pesan verbal. Fungsi komplement memberikan nuansa tambahan, biasanya berupa ekspresi emosi atau sikap yang membuat pesan verbal terasa lebih hidup. Nah, untuk contoh pada fungsi komplement ini, teman-teman bisa menonton video-video YouTube yang menampilkan podcast. Nah, misalkan narasumber tersebut di podcast tersebut itu menceritakan kembali pengalamannya yang sedih gitu, pengalaman yang sedih. Nah, pesan nonverbalnya apa? Pesan nonverbalnya adalah di mana ketika narasumber itu menyampaikan pesan verbal, menyampaikan eh, pengalamannya yang sedih, itu dilengkapi dengan ekspresinya. Ekspresinya yang sedih juga begitu. Atau semisal menyampaikan yang senang begitu, pengalaman yang memorable begitu menurut narasumbernya. Nah, jadi narasumbernya itu akan menyampaikan pesan verbal tersebut, akan menceritakan pengalamannya yang memorable tersebut dengan ekspresi yang juga mendukung, teman-teman. Ekspresi yang juga excited begitu. Ekspresi yang menunjukkan kesenangan dalam menceritakan hal tersebut, pengalaman tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh si narasumber ini itu termasuk ke dalam fungsi komplement. Baik, selanjutnya. Oke, yang keempat itu ada fungsi kontradiksi. Fungsi kontradiksi adalah fenomena ketika pesan nonverbal memberikan makna yang berlawanan atau bertentangan dengan pesan verbal. Pesan verbal. Nah, menariknya dalam fungsi ini yaitu dalam situasi kontradiktif ini, komunikan cenderung lebih mempercayai pesan nonverbal daripada kata-kata yang diucapkan. Karena bahasa tubuh dianggap lebih sulit dimanipulasi daripada bahasa lisan. Sebagai contoh, ada dua orang nih, si A, kita sebut si A dan si B. Nah, jadi si A ini posisinya sedang tidak mood ya, atau ya sedang tidak dalam mood yang baik dikarenakan oleh perilaku si B. Nah, di pada kejadian ini si B itu menanyakan kepada si A. Semisal begini, "Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak ngambek kan?" Nah, si A tersebut membalasnya dengan "Aku nggak apa-apa," gitu. "Aku nggak apa-apa," tapi dengan ekspresi yang bertentangan dengan makna dari pesan yang disampaikan itu. Jadi si A begini, si A membalasnya dengan begini, "Aku nggak apa-apa kok." Begitu, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh si A tersebut itu termasuk ke dalam fungsi kontradiksi. Kenapa begitu? Karena eh, ekspresi atau pesan nonverbal yang disampaikan oleh si A tadi itu berkebalikan dengan apa yang disampaikannya. Pesan verbalnya itu berkebalikan. Begitu, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya adalah fungsi aksentuasi. Fungsi aksentuasi adalah di mana pesan nonverbal digunakan untuk memberikan penekanan khusus pada kata atau bagian tertentu dari kalimat verbal. Oke, jika diibaratkan itu ibaratnya seperti dalam Word, itu teman-teman itu ada bold dan italic kan. Bold itu untuk menebalkan suatu kalimat dan juga italic itu untuk memiringkan kalimatnya gitu, hurufnya.
Nah, dengan adanya aksentuasi, komunikator dapat menyoroti poin-poin penting agar mendapatkan perhatian lebih dari komunikan. Sebagai contoh itu kita ambil contoh main ceremony ya teman-teman, MC, main ceremony. Nah, seperti yang kita ketahui, MC itu membawakan acara ya. Dan pastinya tidak jarang, bahkan sering, MC itu seperti menegaskan kembali apa yang diucapkannya. Semisal, eh, baik, langsung saja kita masuk ke dalam acara utamanya. Nah, begitu teman-teman. Yang saya lakukan tadi, yang yang saya lakukan tadi yaitu pada acara utamanya. Nah, saya menegaskan kalimat acara utamanya itu. Saya istilahnya kalau dalam Word itu saya menebalkan acara utamanya itu karena saya ingin menyoroti poin tersebut agar komunikan ini itu mendapatkan perhatian lebih begitu. Agar poin tadi itu mendapatkan perhatian lebih dari komunikan. Begitu teman-teman. Atau bisa juga jika kita ingin me, ini teman-teman menyampaikan orang-orang yang penting begitu. Itu biasa di bold. Oke. Yang terakhir yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi yaitu yang berkaitan dengan peran pesan nonverbal dalam mengendalikan atau mengatur alur percakapan. Dalam interaksi tatap muka, kita jarang mengatakan gantian bicara secara verbal. Sebaliknya, kita menggunakan isyarat nonverbal halus untuk memberi kode kapan giliran berbicara dimulai atau berakhir. Nah, jadi teman-teman dan bapak ibu sekalian, dalam kehidupan yang nyata, kita pasti jarang ataupun bahkan hampir tidak pernah jika kita sedang melakukan percakapan itu di akhir percakapan kita itu kita bilang eh, gantian bicara begitu itu pasti jarang teman-teman atau bahkan tidak pernah terjadi ya ibu bapak ibu. Nah jadi semisal begini teman-teman fungsi regulasi itu ketika saya sedang menyampaikan pesan lalu saya menandai di saya menandai dengan semakin saya ngobrol begitu itu di akhir kalimat itu nada saya atau volume saya itu mengecil. Nah, itu saya memberikan tanda ataupun kode kepada komunikan untuk bergantian begitu, untuk membalas apa yang saya sampaikan begitu, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ada pengaruh dan strategi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam perspektif ilmu komunikasi, menurut Walter, dalam salah satu chapter handbooknya yang berjudul Theories of Computer-Mediated Communication and Interpersonal Relations, fenomena ini disebut sebagai Computer-Mediated Communication atau CMC. Jadi pengaruh paling signifikan dari PJJ adalah terjadinya reduksi atau pengurangan isyarat nonverbal. Ketika komunikasi dimediasi oleh layar komputer atau telepon pintar, smartphone, saluran komunikasi menjadi terbatas. Mahasiswa dan juga dosen tidak lagi dapat melihat gestur secara utuh, posisi kaki, atau nuansa pergerakan fisik lainnya yang biasanya membantu dalam menafsirkan makna pesan. Selanjutnya. Nah, di sini ada strategi penerapan nonverbal dalam PJJ. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan memulihkan efektivitas komunikasi, diperlukan strategi adaptasi nonverbal yang sadar dan terencana. Merujuk pada konsep Community of Inquiry yang dikemukakan oleh Garrison pada karyanya yang berjudul E-Learning in the 21st Century, a Community of Inquiry Framework for Research and Practice. Kehadiran sosial itu tuh harus dibangun secara sengaja. Nah, di sini ada 3 strategi penerapan nonverbal dalam PJJ.
Mulai dari yang pertama, itu adalah manajemen kontak mata virtual atau virtual eye contact. Jika kita menatap mata lawan bicara di layar, lawan bicara justru melihat kita menunduk, teman-teman. Seperti ini. Strategi yang tepat adalah sesekali menatap langsung ke lensa kamera saat berbicara. Hal ini mengirimkan sinyal nonverbal kepada audiens bahwa kita sedang berbicara kepada komunikan, kepada mereka. Yang kedua adalah ekspresi wajah yang lebih aktif atau active facial expression. Dalam PJJ, ekspresi datar itu sering disalahartikan sebagai ketidaktertarikan. Oleh karena itu, kita disarankan untuk sedikit melebihkan anggukan kepala, yaitu untuk menandakan kita setuju, atau memberikan senyuman yang lebih jelas dibandingkan saat tatap muka. Jadi ekspresi wajah yang sangat ekspresif ini itu berguna untuk agar layar laptop ataupun media yang kita pakai seperti laptop ataupun smartphone itu dapat menangkap ekspresi kita yang sebenarnya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah pengaturan penampilan dan latar atau visual impression management. Pesan nonverbal juga mencakup objek visual, yaitu memastikan pencahayaan wajah terang atau lighting dan berpakaian rapi, memberikan pesan nonverbal tentang profesionalisme dan kesiapan belajar. Baik, selanjutnya. Di sini ada komunikasi yang baik dan efektif. Oke, pertama-tama kita bahas yang indikator komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan baik dan efektif apabila pesan yang dikirimkan oleh komunikator menularkan dampak atau efek yang sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan dari teori Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, efektivitas komunikasi diukur dari 3 tingkatan perubahan pada diri komunikan. Yang pertama, ada efek kognitif atau pengetahuan. Efek ini adalah tingkat paling dasar. Komunikasi efektif jika penerima pesan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tidak mengerti menjadi mengerti. Misalnya kita ambil contoh yaitu mahasiswa memahami definisi komunikasi setelah dijelaskan oleh dosen. Yang kedua adalah efek afektif atau sikap atau perasaan. Tingkat selanjutnya berkaitan dengan emosi. Komunikasi efektif juga mampu mengubah perasaan komunikan. Misalnya dari yang benci menjadi suka atau dari yang ragu menjadi yakin. Begitu teman-teman. Nah, efek afektif ini bisa kita ambil contoh seperti live shopping gitu teman-teman, live di platform online. Itu kan biasanya mereka yang live ini, mereka tuh biasanya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari produk yang mereka miliki. Nah, kita sebagai komunikan. Nah, mereka ini yang live, ini mereka sebagai komunikator. Kita yang menonton live-nya itu sebagai komunikan. Nah, jadi dengan komunikator ini menyampaikan kelebihan-kelebihan dari produk yang mereka miliki. Nah, si komunikan pun, yaitu kita, itu dari yang ragu itu menjadi yakin untuk membelinya atau untuk men-check out-nya, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah efek konatif atau perilaku. Tingkat efek konatif adalah tingkatan tertinggi. Komunikasi disebut sangat efektif jika mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan fisik nyata. Sebagai contoh, setelah mengikuti seminar kesehatan, seseorang itu benar-benar berhenti merokok saat itu juga. Nah, begitu teman-teman. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada urgensi penerapan komunikasi efektif. Dalam perspektif ilmu komunikasi yang dijelaskan oleh Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, urgensi komunikasi efektif itu didasari oleh 4 fungsi utama. Yang pertama itu untuk menginformasikan atau to inform. Yang kedua itu mendidik atau to educate. Yang ketiga ada untuk menghibur atau to entertain. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah untuk mempengaruhi atau to influence.
Tanpa komunikasi yang efektif, fungsi memengaruhi ini akan gagal. Kita memerlukan komunikasi efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Nah, ini disebut dengan efek konatif. Misalnya, dalam konteks perkuliahan, mahasiswa perlu berkomunikasi secara efektif agar dosen memahami gagasan mereka. Dan dosen perlu berkomunikasi efektif agar mahasiswa memahami materinya. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini ada tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi efektif. Menciptakan komunikasi yang efektif bukanlah hal mudah. Ada berbagai kebisingan atau noise atau tantangan yang harus dihadapi. Di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah hambatan teknis dan media. Di era digital, ketergantungan pada media adalah pedang bermata dua. Sinyal yang buruk, perangkat yang rusak, atau platform yang sulit digunakan dapat mendistorsi pesan sebelum sampai ke komunikan, ke penerima. Yang kedua, hambatan semantik dan simbol. Tantangan ini muncul ketika simbol yang digunakan komunikator memiliki makna berbeda bagi komunikan. Misalnya, ini tuh dikarenakan perbedaan bahasa, budaya, atau istilah teknis. Ya, lalu yang terakhir, faktor manusia atau kredibilitas komunikator. Tantangan Tantangan terbesar seringkali datang dari manusianya sendiri. Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kredibilitas atau keahlian dan kepercayaan dan atraksi komunikator. Nah, yang menjadi tantangannya adalah untuk membangun kredibilitas kita. Gitu, Kak. Baik, slide selanjutnya. Oke, baiklah. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi adalah proses penting untuk menciptakan kesamaan makna antara pengirim atau yang disebut dengan komunikator dan penerima pesan atau yang disebut dengan komunikan melalui interaksi langsung atau melalui media. Keberhasilan komunikasi tergantung pada sinergi antara pesan verbal dan nonverbal, di mana isyarat nonverbal memperkuat bahasa lisan, khususnya dalam PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Komunikasi efektif tercapai saat pesan berhasil melewati hambatan teknis dan psikologis, sehingga memengaruhi pengetahuan, sikap, atau perilaku penerima sesuai tujuan dari komunikator. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga terima kasih banyak sudah telah mendengarkan presentasi dari saya, Nadia Naila Putri. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Ocha atau Ibu Rosana yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.